Pernahkah kalian mendapat pertanyaan-pertanyaan ini? What is your name? How old are you? Where do you live? When were you born? What is your hobby? What is your favorite food? What is your favorite drink? Apakah kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan? Kalau belum, mari kita pelajari bersama, dan bagi yang sudah, mari kita tambah ilmunya. Hai adik-adik di Science Club, sekarang mari kita masuk ke chapter selanjutnya mengenai asking and giving information about identity. Mari kita pelajari arti dari masing-masing pertanyaan tadi. Nah, di sini sudah saya masukkan pertanyaan-pertanyaan tadi dan artinya. What is your name? Untuk siapa namamu? How old are you? Berapa umurmu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? When were you born? Kapan kamu lahir? What is your hobby? Apa hobimu? What is your favorite food? Apa makanan kesukaanmu? Serta what is your favorite drink? Apa minuman kesukaan? Sekarang, mari kita jawab masing-masing pertanyaan tadi. Yang pertama, what is your name? Siapa namamu? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, seharusnya kalian menjawab dengan nama saya Salsa. Nah, mari kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Nama saya diubah menjadi my name, dan Salsa kita berubah menjadi, karena ini nama orang, jadi kita tetap Salsa ya, tapi sebelum Salsa kita imbui to be dulu. Ini penting karena di sini tidak ada kata kerja, jadi harus kita imbui dengan to be, is. Karena di sini orangnya cuma satu. Nah, kemudian ke pertanyaan kedua, how old are you? Berapa umurmu? Saya berumur 11 tahun. Seharusnya kalian menjawab seperti ini, tapi dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita rubah ke dalam bahasa Inggris. Saya berumur, I am. Ingat, am di sini hanya berfungsi sebagai to be. Dia tidak memiliki arti. 11 tahun. 11 adalah 11. Nah, karena ini ada tahun, berarti kita tambahi dengan years old. Kemudian, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 1 Tulungagung. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Mari kita rubah menjadi bahasa Inggris. Saya tinggal, I live, di Jalan Sudirman nomor 1 Tulungagung, at Jalan Sudirman number 1 Tulungagung. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. When were you born? Kapan kamu lahir? Saya lahir pada tanggal 8 Januari 2009. Mari kita rubah ke dalam bahasa Inggris. Saya lahir, I was born, pada tanggal 8 Januari 2009 on January 18th, 2009. Nah, untuk penanggalan, adik-adik silahkan pelajari chapter selanjutnya karena akan dibahas tuntas mengenai cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, was di sini berfungsi sebagai to be dan masih tidak memiliki arti. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. What is your hobby? Apa hobimu? Hobiku adalah membaca. Mari kita rubah ke bahasa Inggris. My hobby is, artinya hobiku adalah, nah, hobinya apa tadi? Membaca kan? Membaca dalam bahasa Inggris adalah reading. Kenapa saya tulis reading? Karena di sini reading berfungsi sebagai noun atau kata benda. Jadi berbeda dengan read yang artinya juga membaca, tapi dia berfungsi sebagai kata kerja. Karena di sini reading dibutuhkan dalam kata benda, maka saya menambahkan kata ing di belakang read. Dan what is your favorite food? Nah, jawabannya, makanan kesukaanku adalah bakso. Mari kita rubah. Makanan kesukaanku, my favorite food, adalah bakso, is meatball. Kemudian ke pertanyaan terakhir, what is your favorite drink?
Jawabannya, minuman kesukaanku adalah jus jeruk. Nah, mari kita rubah lagi. Minuman kesukaanku, my favorite drink, adalah jus jeruk. Is orange juice. Nah, is di sini baru berfungsi sebagai to be dan memiliki arti yaitu adalah. Berbeda ya dengan yang tadi. Jadi sebenarnya is ini bisa diartikan menjadi adalah dan juga bisa tidak memiliki arti atau hanya berfungsi sebagai to be. Sekarang mari kita coba untuk menjawab pertanyaan terkait menanyakan identitas. Let's check the question. Nah, di sini sudah ada soal dan kalian harus mengisi titik-titik yang ada dengan identitas kalian. Yang pertama, silahkan diisi dengan nama. Oke, ini hanya contoh ya teman-teman. Yang kedua, silahkan diisi dengan umur kalian. Yang ketiga, silahkan kalian isi dengan alamat. Yang keempat, isi dengan tanggal lahir kalian. Yang kelima, silahkan isi dengan makanan kesukaan. Dan terakhir, silahkan diisi dengan minuman kesukaan. Saya ingatkan lagi, ini hanya contoh ya teman-teman. Ini disesuaikan dengan identitas kalian. Luar biasa, kalian hebat! Setelah ini, kita akan mencoba contoh soal yang lebih sulit. Jadi, untuk adik-adik T-Science Club, semangat ya! Misalkan saja kakakmu menanyakan identitas dari temanmu yang bernama Nisa, maka bagaimana kamu akan menjawab dalam bahasa Inggris? Mari kita perhatikan dulu pertanyaannya, karena ini akan menentukan jawabannya. Kira-kira apakah sama dengan yang tadi atau berbeda? Nah, kenapa di sini kakak coret? Karena semua kata yang berarti kamu harus diganti dengan kata yang menyatakan dia atau nya. Karena di sini kita tidak sedang membahas dari identitasmu, tapi kita sedang membahas identitas dari orang lain, yakni temanmu. Kemudian to be seperti are, were, dan do di beberapa bagian diganti dengan is, was, dan does, menyesuaikan lagi dari penggunaan subjek yang kita pakai. Sekarang mari kita menjawab. Nah, di sini saya tampilkan lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nah, pertama, what is her name? Her name is Nisa. How old is she? She is 12 years old. Where does she live? She lives at Jalan Mawar number 4, Blitar. When was she born? She was born on February 2nd, 2008. What is her hobby? Her hobby is drawing. What is her favorite food? Her favorite food is fried chicken. Terakhir, what is her favorite drink? Her favorite drink is ice cream. Nah, penggunaan her atau she pada contoh di atas tergantung pada siapa yang kita bicarakan, apakah perempuan atau laki-laki. Dan she di sini berarti dia, perempuan. Pergantian penggunaan I dan my yang menjadi she dan her berhubungan dengan penggunaan subjective pronoun atau pronoun yang berfungsi sebagai subjek dan possessive adjective yang berfungsi sebagai tanda kepemilikan. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, dari mulai penjelasan subjective pronoun dan possessive adjective. Nah, silahkan teman-teman menggunakan kata-kata berikut ini sesuai dengan kegunaan dan tempatnya. Dan pergantian I menjadi he atau she tadi berhubungan sama subjective pronoun. Nah, di sini sudah ada tabel khusus subjective pronoun beserta arti dan diikuti oleh to be apa. Dan di sini juga saya sudah menampilkan contohnya. Nah, seumpama kalian sedang membicarakan dia laki-laki atau dia perempuan, teman-teman bisa menggunakan he atau she. Dan seumpama kalian sedang membicarakan banyak orang lebih dari satu, kalian bisa menggunakan they yang berarti mereka. Nah, di bawahnya sudah ada penjelasan untuk possessive adjective, di mana di sini menyatakan tanda kepemilikan disesuaikan dengan miliknya siapa, dia laki-laki atau dia perempuan, atau milikmu, atau milik banyak orang. Sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini sudah ada artinya serta diikuti oleh benda yang tunggal atau jamak atau lebih dari satu dan juga contoh dari penggunaannya. Silahkan diperhatikan dengan jeli ya adik-adik.
Selanjutnya, temanmu Kiki menanyakan identitas dari sahabat-sahabat adikmu. Isilah kata yang kosong di bawah ini. Yang pertama, apa jawabannya? Their names. Oke, benar ya, karena ini kita membicarakan banyak orang. Yang kedua, their lagi dan juga are. Yang ketiga, kita isi dengan they, betul. Yang keempat, kita isi lagi dengan they. Yang kelima, kita isi dengan they. Dan yang terakhir, kita isi dengan they. Nah, begitu ya cara pengerjaannya. Nah, selamat belajar di C-Science Club. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa memahamkan adik-adik C-Science Club semua. See you on the next chapter and bye-bye.